Halo semua, kembali lagi di Integrated Learning kelas 10 IPS 1 SMA Regina Pacis, Surakarta. Kali ini kami dari kelompok 6 akan menampilkan proyek kami yang berjudul Menjaga Warisan Budaya Dunia di dalam Kota dan Komunitas untuk Generasi Masa Depan. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya Alfa Resti Riksdania Jessica Lesmana, kelas 10 IPS 1, nomor absen 2. Saya Brigita Karisanatani Agni dari kelas 10 IPS 1, nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Salsedania Tidya Sumarno dari kelas 10 IPS 1, nomor absen 8. Nama saya Kezia Talita Hermawan, kelas 10 IPS 1, nomor absen 18. Dalam perwujudan kota dan komunitas yang berkelanjutan dengan tujuan ingin mempromosikan dan menjaga warisan dunia. Dalam hal ini, perencanaan transportasi bisa dibuat dengan memeratakan seluruh arus transportasi antar daerah, misalnya kereta cepat yang mampu menjangkau antar pulau Jawa dengan kurun waktu lebih cepat dari kereta api biasa, dan memperbanyak layanan pesawat ke arah Indonesia Timur atau ke daerah yang sulit dijangkau. Selain itu, meratakan pembangunan infrastruktur jalan di berbagai daerah, terutama daerah-daerah kecil agar bisa dilewati oleh transportasi darat. Lalu, dalam perencanaan logistik, melakukan inovasi membuat robot yang mampu membawa barang bawaan, baik di restoran, supermarket, mall, dan lain-lain. Hal ini mampu mempermudah seseorang dan juga mendukung pembangunan kota berkelanjutan. Dengan adanya inovasi kereta cepat dan robot pembantu akan mengesankan dan mewariskan kepada generasi selanjutnya bahwa di kota tersebut sudah ada kemajuan yang lebih baik dan lebih modern. Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi wilayah NKRI, kependudukan warga NKRI, syarat menjadi WNI, kemerdekaan keberagaman, dan pertahanan keamanan dan ketahanan NKRI. Hal-hal tersebut patut untuk dipahami dan dijalankan sebagai warga negara yang baik, karena akan berdampak pada pembangunan kota dan komunitas yang berkelanjutan. Dengan tujuan mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia, kita sebagai warga negara harus turut andil dalam pemenuhan pembangunan kota yang terpadu, infrastruktur yang tertata rapi, dan penanganan risiko bencana. Hal ini dapat mewujudkan kota yang tetap terjaga dan terus berkembang lebih baik dan maju, agar kota tersebut bisa terus menjadi warisan bagi generasi selanjutnya. Sebagai warga negara Indonesia, tentu sejak turun-temurun kita diharapkan bisa mewarisi budaya asli Indonesia kepada generasi selanjutnya, agar tetap ada dan tetap menjadi ciri khas Indonesia. Contohnya aksara Jawa. Aksara Jawa aktif digunakan sebagai tulisan sehari-hari maupun sastra Jawa dengan cakupan yang luas dan beragam saat abad ke-15 hingga awal abad ke-20. Mempunyai 20 huruf dasar, 8 pasangan huruf utama, dan 5 pasangannya, beserta beberapa sandangan sebagai pengatur vokal, beberapa huruf khusus, beberapa tanda baca, dan juga beberapa tanda pengatur tata penulisan pada. Contoh aksara Jawa sandangan man dan suara. Kita bisa melestarikan budaya yang telah ada sejak dulu, melalui belajar menulis dan membaca. Dengan kegiatan seperti ini, kita ikut berpartisipasi dalam merawat kebudayaan yang ada di Indonesia. Karena saat ini, aksara Jawa sudah jarang dipakai, dan bisa saja sudah tidak akan dipakai lagi. Kita sebagai warga negara wajib mempertahankan agar aksara Jawa tidak hilang dan bisa dipakai kembali. Dalam mewujudkan kota dan komunitas berkelanjutan, kesenian turut menyumbangkan hasil dalam bentuk seni patung, lukisan, dan masih banyak lagi. Contoh sederhana dalam memperingati Presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno, banyak seniman yang membuat patung Soekarno di banyak kota dan tersebar sangat banyak di seluruh Indonesia. Untuk simbol sebuah kota seperti Surabaya dan Garuda Wisnu Kencana di Bali, patung merupakan sebuah simbol atau ikon utama bagi kota tersebut. Untuk sebuah komunitas kesenian di Indonesia, membuat kesenian adalah sebuah gerakan untuk mempromosikan kesenian dan juga untuk membagikan keindahan dari sebuah seni patung, lukisan, dan lain-lain. Seperti membangun sebuah patung secara bergotong royong, warga kampung Leoser membuat patung Garuda Pancasila bersama-sama. Berbicara mengenai asal-usul nenek moyang bahasa Indonesia, yaitu Proto Melayu dan Tutu Melayu, tentu dari masing-masing ras memiliki budaya dan peninggalannya. Bangsa Proto Melayu yaitu salah satu tertua dan juga nenek moyang bangsa Indonesia datang ke Indonesia pertama kali pada tahun 1500 sebelum Masehi. Pada bangsa Proto Melayu sangat dikenal sebagai suatu bangsa yang ada di dalamnya sebuah kebudayaan yang biasa dikatakan lebih maju kalau dibandingkan dengan bangsa purba lainnya di masa itu. Sehingga
sangat terbukti atas berbagai penemuan berbagai fosil dan benda-benda yang memang sudah terbukti kebudayaan mereka. Ada beberapa peninggalan pada masa Puerto Melayu, yaitu seperti kapak lonjong, kapak persegi, kapak bahu, dan tembikar. Salah satu suku di Indonesia yang merupakan peninggalan dari Puerto Melayu adalah suku Mentawai. Suku Mentawai merupakan penghuni asli dari Kepulauan Mentawai. Dalam mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia, ras Puerto Melayu dan juga suku Mentawai tentu memiliki peninggalan budaya yang perlu dijaga. Nah, untuk peninggalan warisan budaya pada suku Mentawai, salah satunya seperti membuat tato pada tubuh mereka yang berbahan dasar dari hutan, dan tarian dari suku Mentawai yang diambil dari pola binatang yang ada di hutan, dan lain sebagainya. Zaman sekarang kita sering menjumpai kasus-kasus kenakalan pergaulan bebas. Penyebab tiap remaja mungkin berbeda, tetapi semuanya berakar pada penyebab yang utama, yakni kurangnya pegangan hidup remaja dalam hal keyakinan atau agama, dan ketidakstabilan tingkat emosional. Hal tersebut menyebabkan perilaku yang tak terkendali pada remaja dan pola pikir rendah. Contohnya adalah perilaku seksual remaja, hingga terjadinya seks bebas, berciuman hingga narkoba. Padahal, yang kita butuhkan adalah generasi muda yang sehat, cerdas, dan maju, agar mampu melaksanakan tugas mengembangkan dan melestarikan budaya-budaya yang sudah ada sejak dulu, agar kita masih memegang identitas dan ciri khas negara. Namun saat ini banyak anak muda yang telah kehilangan cita-cita, visi, dan semangat dalam hidupnya karena melakukan seks bebas yang semakin merajalela, dan pada akhirnya menyebabkan hancurnya generasi akibat seks bebas yang dilakukan anak-anak muda. Hancurnya generasi muda menjadi awal runtuh dan hancurnya sebuah negara. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari hal-hal tersebut, dengan mengisi waktu luang dengan kegiatan positif, memperdalam ilmu agama, berpikir ke depan, dan menjaga keseimbangan pola hidup. Kitab suci merupakan salah satu sarana yang digunakan Allah untuk memberikan wahyunya kepada manusia. Kitab suci sebagai jalan masuk ke dalam misteri Yesus, sabda Allah pengantar kita kepada kehidupan kekal. Kitab suci bisa menjadi pedoman hidup para umat Kristiani dalam menghadapi perkembangan zaman. Dalam menjaga warisan budaya bangsa serta warisan alam dunia, tentu kitab suci memiliki peran yang penting. Kitab suci memiliki peranan dalam memberitahu dan menuntun kita tentang menjaga warisan budaya, serta memberitahu kita untuk membedakan apakah budaya adat istiadat tersebut sesuai atau tidak dengan ajaran iman Kristiani. Tuhan Yesus sendiri pernah berkata untuk jangan mengesampingkan perintah Allah dengan adat istiadatmu sendiri. Maksudnya, kita jangan sampai melanggar perintah Allah hanya karena menjalankan adat istiadat. Di samping itu juga, kita harus tetap melestarikan budaya yang ada sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Indonesia memiliki banyak sekali kebudayaan. Dengan menjadi bagian dari warga negara Indonesia, tentu kita memiliki tugas untuk merawat kebudayaan tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat harus terus menghargai dan melestarikan budaya bangsa. Tujuannya agar budaya tidak luntur dan dapat diwariskan lagi untuk generasi yang akan datang.